Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak-anak kalian itu adalah fitnah. Wallahu indahu ajrun azim. Dan Allah di sisinya ada pahala yang besar. Kita ingat apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya tentang harta. Rasulullah itu memberikan peringatan. Yaqulu ibnu Adam, anak Adam itu berkata, mali, mali. Ini hartaku, ini hartaku. Padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma laka min malika illa ma akalta fa afnaita." Padahal harta kamu itu yang sebenarnya itu pertama adalah apa yang kamu makan, fa afnaita, dan itu akan habis. Kemudian yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang dipakai, wa ma labista fa ablaita. Yang dipakai dan pada saatnya itu akan usang. Maka kalau kemudian diingatkan tentang hakikat ini, sesungguhnya kita akan menyadari ada banyak orang yang secara aktenya mungkin memiliki banyak rumah atau memiliki banyak tanah, akan tetapi ketika dia tidak menggunakannya, pada hakikatnya itu bukan hartanya. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah, kita lanjutkan kajian di surah At-Taghabun. Pekan yang lalu kita membahas dari ayat 11 sampai ayat 13. Sekarang kita lanjutkan mulai dari ayat 14 sampai ayat terakhir insyaallah. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum wa auladikum, sesungguhnya di antara istri dan anak kalian, aduwwan lakum, ada yang menjadi musuh bagi kalian. Fahdharuhum, maka berhati-hatilah terhadap mereka. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru, jika kamu memberikan maaf, berlapang dada dan memberikan ampunan, fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, sesungguhnya harta dan anak-anak kalian itu adalah fitnah. Wallahu indahu ajrun azim, dan Allah di sisinya ada pahala yang besar. Hadirin jamaah rahimakumullah, ayat ini turun berkaitan dengan sekelompok dari kaum muslimin fi qaumin min ahli Makkah, sekelompok kaum
dari Mekah aslamu, di mana mereka itu sudah masuk Islam. Akan tetapi fa'aba azwajukum wa auladukum ayyada'uhum, mereka tertahan untuk hijrah. Jadi ketika mereka ingin untuk hijrah bersama dengan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya yang sudah hijrah, anak dan istri mereka itu menahan. Jadi menahan supaya dia itu tidak hijrah. Mereka katakan, laqad sabarna an islamikum, kami sudah bersabar. Artinya kami sudah tahan bahwasanya kamu itu masuk Islam. Di mereka istri dan anaknya ada yang belum masuk Islam. Mereka katakan, kami bersabar walaupun kamu masuk Islam, tapi kami tidak bisa bersabar bertahan jika kemudian kamu meninggalkan kami. Mau ditinggalkan dengan siapa kami ini? Maka di antara mereka itu ada yang merasa iba terhadap anak dan istrinya, sehingga dia kemudian masih tertahan untuk tidak berhijrah. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum, sesungguhnya di antara istri, di antara anak kamu itu ada yang menjadi musuh bagi kamu, maka berhati-hatilah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan jangan sampai istri, anak yang masih, terutama kalau adu, kata para mufassir, berarti dia tidak berada di dalam satu keimanan. Maka berhati-hatilah, sehingga dengan demikian mereka kemudian diperintahkan untuk tetap hijrah. Jangan mengikuti keinginan dari istri dan anak yang menghalangi mereka dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab dengan adanya anak dan istri yang menahan itu, ada sebagian dari sahabat yang kemudian terlambat ketika mereka itu hijrah. Walaupun pada akhirnya ketika mereka mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka pun hijrah. Maka sekali lagi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memperingatkan, boleh jadi ada di antara istri dan anak itu yang menjadi musuh. Kalau kita lihat dari orang-orang terdahulu, kita misalnya bisa mengambil i'tibar dari istri dan anak Nabi Nuh, dan itu juga sudah diberikan pelajaran oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, bahwasanya bagi orang-orang kafir, daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan kepada orang-orang kafir, yaitu imra'ata Nuh, istri dari Nabi Nuh dan istri dari Nabi Lut. Kana tahta abdaini sholihaini min ibadina, kana tahta abdaini min ibadina sholihaini fakhanatahuma. Mereka itu berada di bawah pengawasan dua hamba Allah Subhanahu wa taala yang salih, sama-sama nabi, akan tapi keduanya sama-sama berkhianat. Jadi berkhianat, istri Nabi Nuh tidak mengikuti Nabi Nuh, bahkan dia dengan anaknya berada di dalam kekufuran. Istri Nabi Lut juga demikian, sebagaimana yang sudah pernah kita bahas. Dia malah yang memprovokasi kaumnya ketika ada tamu yang ganteng-ganteng, dia kemudian memberikan kode. Jadi memberikan kode, kalau malam hari itu dengan menyalakan api, kalau siang hari itu dengan adanya asap, sehingga orang-orang kemudian tahu, wah di sana ada orang-orang ganteng ini sudah ada isyarat, sudah ada kode yang diberikan oleh istri Nabi Lut. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan juga kepada orang-orang yang beriman, yang mereka kemudian tertahan, tidak segera berhijrah,
karena istri dan anak mereka yang menahan supaya mereka tidak hijrah, bahwa hal yang seperti itu bisa berpotensi menjadikan anak dan istrinya sebagai aduwwan lahum, sehingga mereka pun kemudian hijrah. Fahdharuhum, maka kata Allah Subhanahu wa taala, berhati-hatilah, jangan mengikuti mereka. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Dan ketika mereka hijrah, mereka ada di antara mereka yang kemudian berkata, awas nanti kalau kalian ikut hijrah juga, kalau bertemu di Madinah mereka kemudian masuk Islam juga, akan saya hukum. Jadi mau dihukum, tidak diberikan nafkah, tidak kemudian diperlakukan dengan baik. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan juga satu nasihat kepada mereka yang anak dan istrinya awalnya menahan mereka untuk tidak hijrah, untuk tidak melakukan kebaikan, supaya apa? Supaya mau untuk memaafkan manakala mereka itu sudah insaf, mereka bertaubat dari perbuatan mereka yang tidak baik. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu itu memberikan maaf, mau berlapang dada, memberikan ampunan, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala itu juga Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya kalau mereka sudah mau bertaubat, hijrah juga, bertemu di Madinah, janganlah kemudian diperlakukan dengan tidak baik. Berikan kepada mereka maaf, pintu maaf, karena Allah Subhanahu wa taala itu juga Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Namun hal yang terpenting yang bisa kita ambil di dalam ayat ini, bahwa boleh jadi di antara orang-orang terdekat itu mempunyai potensi untuk menjadi musuh yang menghalangi perjuangan. Dan itu sudah pernah ada pada masa lalu, pada masa Rasulullah SAW juga demikian. Sahabat-sahabat yang tertahan hijrahnya yang menjadi iktibar bagi kita. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak-anak kalian itu adalah fitnah, ujian. Nah, di dalam redaksi ini kemudian ada redaksi yang agak beda dengan sebelumnya. Kalau yang berkaitan dengan adu, musuh, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya inna min azwajikum wa auladikum, bahwa ada di antara istri dan anak yang menjadi musuh. Artinya tidak semuanya. Jadi tidak semuanya menjadi musuh yang menghalangi perjuangan, menghalangi dari ketaatan. Mungkin bagi kita yang terlahir sebagai keluarga muslim tidak akan merasakan hal yang seperti itu. Akan tapi saudara-saudara kita yang misalnya mu'allaf, mereka akan merasakan apa yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, bahwa inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum. Ada yang orang tuanya masuk Islam kemudian ditahan oleh anak dan istrinya. Ada yang seperti itu. Atau mungkin anaknya yang masuk Islam sementara orang tuanya masih di dalam keyakinan yang lain, dan kemudian menghalangi. Dan ini bisa kita dapatkan dari kisah-kisah mereka yang mu'allaf, orang-orang yang pindah dari agama lain ke dalam agama Islam. Bagaimana perjuangan mereka di dalam menghadapi cobaan dari keluarga terdekatnya, dari orang tuanya, dari anak atau istrinya yang kemudian menjauhi mereka.
Innama kalau di dalam bahasa Arab itu merupakan adatul hasr juga, seperti yang pernah saya sampaikan, pengkhususan. Jadi pengkhususan, tiada lain kecuali itu. Jadi tiada lain kecuali innama itu. Kalau wa'lamu itu ketahuilah. Cuma di sini redaksinya adalah innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sedangkan di ayat sebelumnya di sini inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Sesungguhnya di antara, di sini adalah min, artinya tidak semuanya, sebagian dari istri, sebagian dari anak itu ada yang menjadi musuh, yang merintangi perjuangan, menahan supaya tidak masuk ke dalam agama Islam, menahan supaya dia kembali lagi ke dalam agama sebelumnya. Dan ini kita bisa dapatkan juga. Coba kalau kita lihat misalnya di internet cerita-cerita mereka yang masuk Islam, ya ada yang kemudian ditahan oleh ada orang tuanya. Saya pernah lihat di internet seorang mahasiswi yang dia awalnya Kristiani. Dia berasal kalau tidak salah bagian Sumatera itu. Kemudian dia kuliah dari pergaulan dengan teman-temannya, pada akhirnya dia memantapkan diri untuk masuk ke dalam agama Islam. Dan ternyata ketika diketahui oleh orang tuanya, ya diputus kiriman uangnya itu. Jadi dia tidak dikirimi lagi uang, karena orang tuanya kemudian marah kenapa dia itu masuk ke dalam agama Islam. Bahkan beasiswa yang diberikan oleh kabupaten yang dia dapat juga beasiswa dari kabupatennya, itu kemudian ternyata diputus juga. Kemungkinan orang tuanya yang melaporkan hal yang seperti itu, sehingga kata dia terpaksa saya harus mencari nafkah sendiri, karena dari orang tua sudah tidak mau lagi mengirimkan uang kepada saya. Beasiswa yang setiap bulan seharusnya saya dapatkan itu juga diputus. Tapi alhamdulillah kata dia, saya dapat. Jadi dapat. Bahkan kemudian ada datang adiknya juga masih Kristiani, mau sekolah bersama dengan dia kemudian bingung juga, bagaimana ini, saya tidak punya apa-apa, saya harus membiayai adik saya. Tapi disitulah dia katakan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan bagi dirinya. Jadi dia kemudian mengiklankan dirinya, memberikan privat, dan itu alhamdulillah ya cukup untuk keperluan hidupnya dan juga untuk adiknya. Jadi untuk keperluan dirinya dan kemudian adiknya. Dan anehnya hal yang dia katakan juga ceritakan, ketika pada akhirnya dia dapat lagi beasiswa, ternyata yang kursus kepada dia itu tidak ada. Kemudian yang kemarin itu ada kursus kepada dia, dan itu cukup pas sesuai dengan kebutuhan yang dia memang harus keluarkan dalam setiap bulan untuk dirinya dan adiknya. Ketika dia dapat beasiswa untuk dirinya dan itu juga bisa cukup untuk adiknya, ternyata yang les itu semuanya berhenti. Sehingga dia katakan, ya itulah memang kemarin Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan saya jalan rezeki lewat ini. Ketika sudah dapat yang lainnya, yang satunya sudah diputus karena memang sudah diberikan dari jalan lain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kalau kemudian kita kaitkan dengan apa yang kita bahas, bahwa ada potensi minang dari keluarga berupa istri, anak, atau mungkin kebalikannya orang tua yang akan menjadi musuh. Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan, fahdharukum, berhati-hatilah
terhadap mereka, jangan ikuti mereka. Kemudian di lanjutan ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan peringatan secara umum bahwa amwal, harta dan juga anak itu merupakan fitnah, merupakan ujian. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang memberikan peringatan kepada kita umatnya bahwa ujian terbesar bagi umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang adalah ujian berupa harta. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengingatkan, saya tidak takut bahwasanya kalian itu akan diuji berupa kemiskinan itu. Yang khawatirkan nanti adalah kalian itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ujian berupa harta yang banyak. Yang harta banyak itu nanti akan membuat kalian terlena. Karena mengejar harta, maka kemudian dia lupa untuk memperjuangkan agama, lupa untuk mengikuti aturan-aturan yang ada di dalam agama. Dan memang kita bisa rasakan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memberikan peringatan. Innama amwalukum, sesungguhnya harta dan anak itu merupakan fitnah, ujian. Nah, tentu saja karena ini merupakan fitnah, cobaan, ujian, maka harus disikapi dengan baik. Manakala seorang itu ingin lulus, maka tentu saja dia harus mengikuti apa yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita akan mendapatkan banyak petuah di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan peringatan memang tentang dunia, bahwasanya dunia ini sifatnya sementara. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyatakan bahwa dunia ini sesungguhnya kalau dibandingkan dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, itu tiadalah sebanding dengan sebelah sayap dari nyamuk. Sebelah sayap dari nyamuk seperti apa itu? Itu sebelahnya saja itu. Jadi satu sayap, tidak semuanya. Itu kemudian yang diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya memang kalau kemudian kita ingat apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya tentang harta, Rasulullah itu memberikan peringatan. Yaqulu ibnu Adam, anak Adam itu berkata, mali, mali. Ini hartaku, ini hartaku. Padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma laka min malika illa ma akalta fa afnaita." Padahal harta kamu itu yang sebenarnya itu pertama adalah apa yang kamu makan. Jadi apa yang dimakan, fa afnaita, dan itu akan habis. Tentu saja nanti energinya digunakan dalam rangka untuk kebaikan bagi orang yang beriman. Akan tapi bagi orang yang tidak beriman ya nanti digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Namun Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwa harta itu adalah apa yang kemudian dimanfaatkan, digunakan, bukan yang dipegang. Itu hakikat harta yang sebenarnya. Jadi walaupun ada makanan misalnya, ketika belum dimakan itu pada hakikatnya belum merupakan harta miliknya, bukan merupakan rezekinya. Sebab boleh jadi itu kemudian diambil orang ataupun yang lainnya yang dimakan. Kemudian yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang dipakai. Wa ma labista fa ablaita. Yang dipakai dan pada saatnya itu akan usang. Maka kalau kemudian diingatkan tentang hakikat ini, sesungguhnya kita akan menyadari ada banyak orang yang secara aktenya mungkin memiliki banyak rumah atau memiliki banyak tanah,
akan tetapi ketika dia tidak menggunakannya, pada hakikatnya itu bukan hartanya. Ada kan kita mendapatkan orang yang kaya raya, rumahnya itu ada di mana-mana, punya villa itu, tapi dia jarang menikmati villanya, kadang setahun sekali hanya menikmati villanya itu. Yang tinggal di situ setiap hari menikmatinya itu pembantunya. Jadi pembantunya suruh jaga di situ, dia yang menjaga, yang dia menikmati setiap hari keindahan villanya, empuknya kasur itu, dibayar lagi itu. Jadi secara hakikat sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya pemilik dari villa itu adalah pembantunya, karena dia yang menikmati keindahannya, menikmati empuknya setiap hari. Sementara pemiliknya itu hanya akte saja yang dia pegang sebagai milik. Akan tapi dia tidak merasakan nikmatnya setiap hari. Yang merasakan, yang memakai itu adalah pembantunya. Jadi itu secara hakikat yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Apa yang kamu pakai? Jadi hakikatnya pembantunya itu yang memilikinya, karena dia yang merasakan setiap harinya. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah SAW adalah ma tasaddaqta, apa yang kamu sedekahkan, fa'amdaita, itulah yang kamu abadikan. Jadi yang dua dinikmati di dunia, kemudian yang lainnya itu dinikmati nanti di akhirat, karena itu yang kemudian diabadikan. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Wa ma siwa dzalika fahuwa dzahib, yang selain itu dia berpotensi untuk pergi. Jadi potensi untuk pergi, bisa kemudian ada yang dicopet, ada kecurian, terbakar. Wa ma siwa dzalika, selain yang tiga itu punya potensi untuk pergi. Wa tarikuhu linnas, atau ditinggalkan kemudian untuk orang lain itu. Maka orang yang sangat merugi adalah ketika dia yang mengumpulkan sementara kemudian dia meninggal dunia sebelum bisa menikmatinya, apalagi kemudian mensedekahkannya dan diwarisi oleh orang lain. Sepertinya ada cerita, wallah alam ini benar apa tidak itu. Ada sepasang suami istri, dia kemudian mengumpulkan. Jadi yang ini istrinya istilahnya untuk mengeluarkan itu pelit itu, sudah tidak usah terlalu banyak itu, jadi disimpan itu. Dia senang dengan banyaknya hitungan angka itu, sampai kemudian meninggal dunia itu, yang istrinya meninggal dunia. Setelah itu ya karena meninggal dunia, menikah lagi. Yang kedua istrinya tidak seperti yang pertama. Sudah mas, ini harta tidak usah disimpan, sudah kita gunakan saja itu. Masih banyak harta seperti ini, buat apa itu? Nanti meninggal seperti istri kamu itu. Jadi yang mengumpulkan itu adalah istri yang pertama, akan tapi kemudian yang menikmati adalah istri yang kedua. Jadi itu sesungguhnya yang disyaratkan oleh Rasulullah SAW. Ma'akalta, apa yang kamu makan, apa yang kamu pakai, dan apa yang kamu sedekahkan. Maka kemudian di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan bahwa harta kemudian anak itu berpotensi untuk menjadi ujian. Ujian apa? Supaya kita bisa mempergunakan itu dengan sebaik-baiknya, karena semuanya pada dasarnya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk digunakan dalam rangka kebaikan. Jadi harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu merupakan fitnah, ujian yang berpotensi untuk membuat seseorang itu lulus atau tidak lulus. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala
di dalam ayat ini memberikan peringatan. Wallahu indahu ajrun azim, dan Allah Subhanahu wa taala di sisinya itu ada pahala yang besar. Artinya isyarat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, gunakanlah karunia harta kemudian titipan berupa anak itu dengan sebaik-baiknya. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Harta ya digunakan dalam rangka kebaikan, digunakan untuk kemaslahatan perjuangan agama. Anak juga demikian, karena ini merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala, maka didiklah dengan didikan yang baik sehingga kita diharapkan akan menjadi orang yang berbahagia. Yang kata ulama itu ada ungkapan, siapa orang yang berbahagia? Orang yang berbahagia itu adalah orang yang mungkin jasadnya sudah meninggal dunia, orangnya meninggal dunia, akan tetapi amal kebaikannya tidak berhenti dengan meninggalnya orang itu. Kenapa? Karena dia kemudian mengabadikan apa yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min salasin." Ketika anak Adam itu meninggal dunia, maka semua terputus amalnya kecuali dari 3 perkara. Yang pertama sedekah jariyah. Sedekah jariyah ini kata para ulama maknanya adalah wakaf, sesuatu yang diwakafkan, yang itu masih bisa dinikmati, digunakan oleh orang lain. Seperti halnya masjid ini diwakafkan. Jadi walaupun misalnya yang mewakafkan itu sudah meninggal dunia, kan tapi masih digunakan oleh orang, masih dimanfaatkan oleh orang, dia akan terus mendapatkan pahala. Tanah yang digunakan untuk jalan misalnya, itu akan terus mendapatkan pahalanya. Sebanyak orang itu melewati tanah yang digunakan untuk jalan, dia akan terus untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amwalakum, auladukum itu juga demikian, dididik dengan baik sehingga menjadi yang ketiga yang disyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Ilmun yuntafa'u bihi. Kemudian yang ketiga adalah waladun sholih yad'ulah, anak solih yang mendoakan kedua orang tuanya, yang terus mendoakan dirinya. Karena sesungguhnya kalau dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwasanya anak itu sesungguhnya bisa dikatakan milik dari orang tua. Itu pernah dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada seorang anak yang dia mengadukan kepada Rasulullah, "Ya Rasul, ayah saya ini suka ngambil milik saya ini, harta saya." Kemudian datang bersama dengan ayahnya. "Betul seperti itu?" "Iya," kata orang tuanya, ayahnya, "saya ini sudah mendidik dia dari kecil. Saya mengeluarkan banyak harta untuk mendidik dirinya. Ketika dia sakit atamal-mal, saya ini tidak nyenyak tidur menjaga dia. Dia yang demam, tapi saya juga yang gak nyenyak tidur karena saya jaga dia sepanjang malam. Ada banyak pengorbanan saya berikan. Masa saya mengambil sedikit harta saya dari dia itu?" Dia kemudian tidak mau. Apa yang kemudian dikatakan oleh Rasulullah SAW? Rasulullah menyatakan kepada sang anak, "Anta wa maluka li abika." Kamu dan harta kamu itu adalah milik ayah kamu. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah. Anta wa maluka li abika, kamu dan anak kamu dan harta kamu itu adalah milik ayah kamu. Jadi anak sungguhnya merupakan peninggalan juga dari orang tua. Maka kemudian dididik dengan baik supaya apa? Mendoakan orang tuanya dengan doa yang baik. Wallahu indahu ajrun azim. Jadi isyaratnya dari Allah Subhanahu wa taala, gunakanlah harta anak itu dengan baik,
didiklah anak dengan baik sehingga nantinya akan menjadikan dirinya berpotensi mendapatkan ajrun azim, pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairal li anfusikum wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Di lanjutan ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan tentang itu. Fattaqullah mastata'tum, maka bertakwalah kalian mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kalian. Ini merupakan penafsiran dari ittaqullah haqqa tuqatih. Sebab di dalam riwayat ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian itu dengan sebenar-benarnya takwa. Di antara sahabat ada yang sholat malam itu sampai mereka merasakan bengkak juga, bagaimana yang dirasakan oleh Rasulullah SAW. Maka turunlah ayat ini yang menyatakan fattaqullah mastata'tum, bahwa yang dimaksudkan dengan haqqa tuqatih adalah sesuai dengan kadar kemampuan kalian. Jangan kemudian melebih-lebihkan di luar kemampuan. Jadi memang artinya agama kita itu adalah agama yang memberikan beban sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh manusia, tidak kemudian menyiksa diri. Makanya pernah adalah seorang sahabat yang bernama Al-Bahili datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian setahun berikutnya dia datang lagi menemui Rasulullah. Ya Rasul, engkau ingat kepada saya? Tidak. Siapa engkau? Saya Al-Bahili ya Rasul, yang setahun lalu datang menemui engkau. Kata Rasulullah, kenapa kamu sekarang kurus sekali itu? Padahal kamu dulu sehat, segar itu. Iya ya Rasul, setelah bertemu dengan engkau, maka saya itu tidak pernah makan lagi kecuali malam hari. Tiap hari berpuasa itu. Maka kemudian kata Rasulullah, sudah, jangan menyiksa diri. Kenapa kamu menyiksa diri? Puasalah saja di bulan sabar, yaitu bulan Ramadan. Tambah kalau mau berpuasa 1 hari setiap bulannya. Saya kuat ya Rasul. Ya sudah, tambah 3 hari setiap bulan. Karena melihat bahwasanya sebelumnya Al-Bahili ini terus puasa tiap hari berpuasa. Jadi kata Rasulullah, kenapa kamu menyiksa diri? Artinya memang agama kita tidak memberikan beban supaya terus seperti itu. Rasulullah SAW malah menyarankan seperti itu. Sudah, puasa saja di bulan Sabar, tambah 1 hari setiap bulan. Saya kuat ya Rasul. Ya sudah 3 hari. Tambah lagi ya Rasul. Ya perbanyak saja di bulan haram itu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Ya kalau kondisinya sehat, silakan ditambah lagi. Tapi kalau kondisinya tidak baik, ya tidak usah memaksakan diri. Artinya memang fattaqullah mastata'tum, sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Jangan kemudian melebih-lebihkan. Wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairal li anfusikum. Ada perintah infak di sini juga berkaitan dengan harta sebagai fitnah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa yang terjaga dari rasa atau sifat bakhil, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwasanya harta itu adalah ujian. Maka salah satu ujiannya itu jangan sampai merasa bakhil dengan apa yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Kautsar itu ada isyarat inna a'tainakal kautsar, sungguhnya kami telah memberikan kepada kamu nikmat yang banyak. Yang kata Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, isyaratnya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan nikmat yang banyak, maka jangan pelit, bagikan juga nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang lain, supaya orang lain itu juga merasakan nikmat yang diberikan
oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kamu. Di mana kemudian di dalam lanjutan ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan in tuqridullaha qardan hasana yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Kalau kalian itu memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, sedekah, infak itu diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pinjaman kepada Allah, dipinjamkan kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan apa? Yudha'ifu lakum, Allah itu akan memberikan balasan yang berlipat-lipat. Jadi akan diberikan balasan ketika digunakan dalam rangka kebaikan, dan ini yang memang dijanjikan oleh Rasulullah SAW juga. Apa itu? Mana qasas sadaqatun min mal, sedekah itu tidak akan mengurangi harta, bahkan akan menambah. Ada cerita nyata, ada seorang teman saya cerita, dia bilang kepada seorang abang beca itu, coba kamu itu dari penghasilan kamu selama setiap hari kamu sisihkan 10%, kamu infakkan. Kata dia, saya ini penghasilannya sedikit, masa suruh sisihkan sedikit ini? Sudah, coba saja. Kemudian dicoba itu, ternyata ketemu, dia bilang juga, iya ya, saya heran itu, saya sisihkan setiap hari penghasilan saya itu 10% saya infakkan. Sepertinya saya banyak mengeluarkan uang untuk infak, tapi ternyata dompet saya itu juga terus terisi itu. Jadi ada keberkahan itu, ada keberkahan yang dirasakan oleh dia itu. Dan itu memang sudah janjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yudha'ifu lakum, Allah itu akan memberikan balasan yang berlipat-lipat. Bahkan bukan hanya itu, wa yaghfir lakum, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan. Jadi di dunia diberikan balasan yang melimpah berlipat-lipat. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan jaminan ampunan manakala seorang itu memberikan qardun hasanah, sedekah, infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahu syakurun halim, Allah itu maha mensyukuri, sebagaimana yang sudah kita pernah bahas, yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, Allah itu membalas amal kita yang sedikit itu dengan balasan yang banyak. Kita beramal 1 dibalas 10, infaknya 1 kemudian dibalas 10, ada yang sampai 700 kali lipat, bahkan ada yang lebih dari itu. Allah itu syakurun halim. Alimul ghaibi wasyahadah al-azizul hakim. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah itu maha mengetahui al-ghaib. Yang dimaksudkan al-ghaib di sini, kata Syekh Wahbah Zuhaili, adalah apa yang tersimpan di dalam hati, apa yang kamu simpan dalam hati. Sedangkan yang berikutnya wasyahadah, apa yang ditampakkan oleh anggota badan. Jadi apa yang ada dalam hati ataupun yang kemudian diucapkan. Al-Azizul Hakim, dan Allah itu maha perkasa, maha mulia, dan juga maha bijaksana. Artinya sekali lagi di akhir surah At-Taghabun, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita satu wejangan bahwa ada kemungkinan dunia itu menghalangi dari ketaatan, maka berhati-hatilah, tetaplah berada di dalam ketaatan, karena semuanya sungguhnya merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dititipkan oleh Allah, gunakanlah dengan sebaik-baiknya, pinjamkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang berlipat dan juga akan memberikan ampunan. Dan ampunan inilah yang sesungguhnya paling kita harapkan akan kita dapatkan. Kalau cuma dunia, ya akan kita tinggalkan. Tapi kalau ampunan, itulah yang sesungguhnya merupakan karunia yang besar yang akan didapatkan oleh mereka yang terjaga dari sifat bakhil. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam bagian mereka yang syuha nafsih, yang terbebas, terjaga dari sifat bakhil, yang bisa kemudian memberikan pinjaman baik kepada Allah Subhanahu wa taala, qardun hasan.
Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.